Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini pendapat gue pribadi ya. Aset kripto kalau buat dipakai jangka panjang banget itu sebenarnya bisa. Karena kalau misalkan kita lihat orang-orang yang beli Bitcoin yang udah dari 2014 misalkan gitu ya, dari harganya masih ratusan dolar, sekarang kita lihat udah puluhan ribu dolar gitu ya, atau yang udah dari 2012, it works gitu kan. Halo Sobat Ajaib Crypto, selamat datang di Cuan Talks episode keempat. Kembali lagi dengan saya Panji Yuda, financial expert di Ajaib Crypto. Masih sama dengan pembicara sebelumnya, kita masih dengan Ko Andi Sanjaya di sini dan topiknya sedikit berbeda. Di mana di sebelumnya di episode ketiga kita sudah membahas bagaimana untuk memanfaatkan momentum untuk investasi di aset kripto di tahun 2023. Dan untuk saat ini kita akan membahas bagaimana strateginya dan eksekusi untuk trading di aset kripto di tahun 2023 ini. Nah, untuk Ko Andi, bagaimana sih pertimbangannya untuk trading dan trading di aset kripto di tahun 2023 ini? Karena kalau kita melihat market di tahun 2002 itu kan cukup bleeding ya, jadi menyebabkan orang-orang itu takut buat investasi. Dan untuk di tahun 2023 ini, bagaimana sih kok eksekusinya? Balik lagi sih ke supply demand ya, udah pasti. Jadi memang yang perlu kita ketahui adalah ketika suatu harga itu bisa naik dan turun, balik ke ekonomi dasar, yaitu ya supply and demand-nya. Demand-nya setinggi apa, supply-nya saat ini ada di berapa gitu ya. That's why kenapa by time to time kalau kita lihat Bitcoin itu harganya cenderung naik, walaupun beberapa pendapat orang juga yang cukup punya nama gitu ya, atau kredibel juga, mereka bilang bahwa Bitcoin has no fundamental gitu, tapi ternyata tetap bisa naik sampai sekarang gitu ya harganya dari tahun ke tahun. Itu juga kita bisa melihat bahwa semakin banyak orang juga melihat aset kripto Bitcoin ini menarik gitu ya. Salah satunya karena aset tersebut itu punya limited supply. Punya limited supply cuma di 21 juta, di mana pertamanya Bitcoin itu kan dikeluarkan sebagai alat tukar ya, menggantikan sistem fiat saat ini. Dimana sistem fiat saat ini kan nggak ada limited supply-nya tuh, bisa di print money terus kan dari kebijakan negaranya. Jadi itu juga memang salah satu hal yang mendorong sih kenapa sebenarnya harga itu bisa naik dan turun, walaupun kita lihat view-nya jangka panjang atau jangka pendek, tetap supply and demand sih yang pasti. Dimana di situ ada demand, harganya akan naik. Kalau misalkan nggak ada demand, harganya turun, kayak gitu sih. Oke, menarik. Berarti yang utama di teman-teman harus perhatikan itu dari supply and demand-nya dulu ya, karena yang seperti dimention ke Andi tadi bahwa memang supply Bitcoin ini terbatas teman-teman, yaitu sebesar 21 juta dan akan habis di tahun 2140, jadi masih panjang. Jadi masih panjang, jadi saya kira di momentum saat ini kita masih di early banget kok ya. Jadi masih early banget, bahkan ini baru halving yang keempat teman-teman, jadi masih sangat panjang perjalanan Bitcoin dan market aset kripto lainnya. Jadi nggak usah khawatir, market aset kripto nggak bakal kemana-mana. Dan untuk selanjutnya nih kok, kalau orang-orang trading kan pasti lihat Bitcoin dulu. Sebelum masuk ke altcoin dia lihat Bitcoin dulu. Itu kenapa sih kok? Kenapa ya? Karena Bitcoin itu ibaratnya dia saat ini menjadi mother of coin sih. Karena dia adalah secara fundamental dia adalah cryptocurrency pertama. Kemudian juga untuk alternatif koin lainnya, biasanya kalau mau di-trade-kan itu the only coin yang bisa pairing with other alternative coin adalah Bitcoin sometimes. Dan kita bisa melihat juga fenomena di mana kalau misalnya satu Bitcoin ini harga Bitcoinnya naik, alternatif koinnya juga ikutan naik. Sebaliknya juga kalau Bitcoinnya turun, alternatif koinnya juga ikutan turun. Kenapa? Karena ya alternatif koin bergantung sama eksistensi daripada Bitcoin. Karena ketika dia dipairingkan biasanya itu harus dipairingkan dengan Bitcoin atau koin yang jauh lebih punya lebih strong lah istilahnya ya, secara fundamentalnya gitu ya. Jadi menurut saya pribadi Bitcoin memang jadi crypto index lah kalau buat saya pribadi ya. Saya lihat bahwa Bitcoin bisa jadi crypto index karena kita bisa lihat adanya sentimen atau misalkan indikasi dia bakal bearish lagi, atau misalkan indikasi dia udah start mau bullish. Itu dari Bitcoin sih sebenarnya cukup
Beda dengan saham. Kalau saham kan ada sektor-sektornya masing-masing kan. Dan ada market leadernya di sektor masing-masing. Nah kalau di cryptocurrency kayaknya ya Bitcoin aja sih gitu. Oke, setuju. Jadi memang Bitcoin kalau kita bisa bilang secara market cap pun dia pertama ya, dia nomor paling 1, besar. betul. Dan market dominance juga Bitcoin itu paling besar kan, kalau nggak salah itu sekitar 40% dari total market aset kripto. Betul. Dan untuk selanjutnya nih, tadi Ko Andi sempat mention bahwa Bitcoin nggak ada fundamentalnya menurut beberapa orang-orang ya. Nah, untuk analisa Bitcoin dan altcoins itu, apakah ada cara fundamental nih Ko menurut Ko Andi? Secara fundamental mungkin karena sebelumnya aku bukan fundamental analis ya. Bukan mengambil keputusan based on fundamental sebuah aset gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat fundamentalnya, sebagian orang bilang ada yang bilang nggak ada. Cuman ada juga yang melihat bahwa karena dia limited supply, karena dia juga istilahnya suatu revolusi daripada sistem daripada mata uang kita saat ini, itu juga jadi salah satu reason sih kenapa orang harus punya aset tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat fundamental yang lainnya, bahwa Bitcoin ini juga menyelesaikan beberapa permasalahan daripada sistem keuangan kita saat ini kan, dimana kita bisa transfer juga nggak perlu ya misalkan antar negara atau gimana, jauh lebih mudah dan juga jauh lebih murah dan segala macam. Itu juga sebenarnya salah satu hal yang menjadi solusi sih buat kita juga untuk menerapkan itu ke dalam kehidupan kita gitu ya. Apalagi yang punya istilahnya punya keluarga di luar gitu ya. Mau ngirim uang keluar juga kadang-kadang harus lewat bank ini, tapi di sana nggak ada bank itu, terus harus di-convert dan segala macam lah. Itu kan kadang-kadang susah. Terus mata uang juga kalau mau kirim ke sini, saya dapat gaji misalkan saya kerja di US gitu kan. Saya dapat dari dolar, saya convert dulu ke rupiah. Ya kan, rupiah ditransfer dulu dan segala macam lah gitu. Jadi balik lagi itu satu fundamental secara ininya gitu ya, value-nya, utilitasnya juga utilitasnya. Mungkin kalau fundamental secara ekonomi global gitu ya. Ya kita juga bisa lihat kalau cryptocurrency kan ini juga sebenarnya high risk asset gitu ya, tergolong high risk asset. Jadi pasti ada sedikit pengaruh daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh ekonomi global. Dan juga kalau kita lihat misalkan kalau inflasinya lagi naik, udah pasti orang-orang akan cenderung untuk masuk atau flow-nya ke ini safety asset gitu kan, karena suku bunganya biasanya naik kayak gitu dan segala macam. Jadi itu ada sedikit besar pengaruh sih. Cuman sentimen yang paling utama sih menurut saya sendiri tadi halving ya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi menurut ini pandangan saya pribadi, halving ini jadi core sih menurut saya di pergerakan Bitcoin sih. Oke, setuju Ko Andi. Jadi memang halving ini jadi salah satu momentum yang paling kritikal ya kalau kita lihat di market aset kripto. Nah, mungkin ini kita bahas selanjutnya itu tentang teknikal. Nah, ini masternya Ko Andi di sini sudah hadir dan kita akan bahas soal teknikal di aset kripto nih Ko. Nah, kalau untuk di teknikal aset kripto ini, apakah penerapannya itu berbeda kok dengan misalkan Ko Andi trading di capital market, apakah itu berbeda penerapannya ketika trading di aset kripto? Berbeda enggak, cuman ilmunya sama, ilmu yang dipakai sama. That's why kenapa saya start dari 2020 juga nggak kesulitan gitu ya. Cuman yang kita harus lihat adalah karakteristik dari asetnya tersebut itu berbeda kayak gitu. Jadi contoh, kalau misalkan di saham kan ada regulasi ARA dan ARB tuh. Kalau misalkan ARB itu kan maksimal 7% aja nih daripada penurunan dalam satu hari. Kalau saya punya istilahnya punya jarak stop loss di trading di satu saham misalkan 10% untuk stop loss di satu saham tersebut. Artinya saya nggak perlu pasang stop loss juga nggak ada masalah tuh di hari itu, karena kalau misalkan turun maksimal juga 7% gitu. Ini misalkan itu salah satu implementasinya kan, karena ada regulasi tertentu di market saham. Nah kalau di cryptocurrency lu nggak pakai stop loss, menurut saya pribadi ya itu bunuh diri sih ya menurut saya ya, karena dalam sehari ya kita tahu Luna aja bisa turunnya 90% kan waktu itu dalam seminggu ya. Dalam seminggu. Terus ada kadang-kadang ada juga minggu-minggu yang memang horor banget ya buat kripto, sekali turun bisa 10% lebih dan segala macam kan. Itu juga is quite big gitu ya. Jadi memang
Pertama, karakteristiknya berbeda, yang pasti kita punya approach juga jadi berbeda. Walaupun ilmu yang kita pakai sama. Jadi kita belajar technical analysis itu banyak macamnya nih. Tapi bagaimana kita sesuaikan ini sama karakter si aset yang mau kita tradingin nih seperti apa. Mungkin kalau di saham saya pribadi patokannya itu di daily time frame misalkan. Tapi kalau di kripto dan saya melihat ada potensi dalam jangka pendek nih, saya bisa turunin time frame trading saya mungkin lebih ke 4 jam atau ke 1 jam gitu. Jadi itu depends bagaimana kita melihat potensi dari karakter asetnya tersebut sih. Kayak gitu. Tapi approach-nya sih sama yang pasti. Prinsip dan value atau rules of tradingnya sama. Cuman bagaimana kita eksekusinya kadang-kadang yang berbeda sih kayak gitu. Oke, menarik. Jadi memang secara ilmunya sendiri tadi Ko Andi mention bahwa masih sama. Jadi sama dengan trading di capital market, tetapi di eksekusinya sendiri. Iya. Ya, karena teman-teman harus pelajarin juga karakteristik di aset kripto itu seperti apa. Itu tidak ada ARA dan ARB, dan yang terlebih juga nggak ada namanya jam bursa kok. Kan ini menarik ya sih kripto. Nggak ada jam bursa. Jadi teman-teman pas weekend itu bisa juga tradingnya. Jadi itu lebih terbuka, dan teman-teman juga bisa bahkan trading di waktu malam mungkin setelah kerja. Jadi masih bisa lah untuk trading kapan aja. Betul. Dan selanjutnya nih Ko, ini mungkin pertanyaan pribadi aku juga nih. Boleh. Kalau di kripto ini kan volatile ya Ko ya. Jadi fluktuasinya itu cukup tinggi, dan kadang kita nih kesulitan untuk entry di mana ya. Jadi kadang kita merasa takut atau ragu untuk entry di harga-harga tertentu nih Ko. Jadi itu gimana sih untuk analisanya, itu strategi entry-nya kayak gimana? Oke, sebenarnya buat saya pribadi nggak ada label atau statement bahwa lu entry di harga tersebut itu harga yang paling bagus loh atau harga yang terbaik loh. Menurut saya sebenarnya basic konsep daripada trading adalah lu beli di harga berapapun terserah, yang penting lu bisa jual lebih tinggi gitu. Yang penting lu bisa dapat profit, dan profitnya itu harus lebih tinggi daripada resiko yang lu udah expect sebelumnya. Kayak gitu. Jadi itu adalah the best setup untuk trading sebenarnya. Yang penting di harga berapapun itu nggak ada masalah. Yang penting lu bisa jual lebih tinggi lagi. Jadi contohnya kayak kemarin juga sebenarnya kalau dibilang telat waktu saya masuk ke kripto 2020 itu waktu breakout banget tuh. Awalnya saya sempat nunggu-nunggu nih mau masuk atau enggak dan segala macam, tapi akhirnya ketika ngelihat juga udah confirm dia breakout all time high di 300 juta. Waktu itu saya beli pertama kali, kemudian saya terus compound di situ kan di Bitcoin. Akhirnya lari juga ke 800 juta. Jadi menurut saya orang-orang mungkin melihat 300 juta lu beli mahal-mahal banget gitu kan. Tapi gue tetap bisa jual di harga yang lebih tinggi, ya gak ada masalah. Atau ada yang udah beli ketika dia turun sebelumnya di harga 100 jutaan misalkan, ya gak ada masalah juga kalau dia pada akhirnya jualnya lebih tinggi. Jangan sampai lu bisa beli lebih rendah di 100 juta cuman karena psikologi lu gak kuat gitu ya, dan analisis lu mungkin salah, turun ke 70 juta lu jual gitu kan, jadi rugi. Gitu. Tapi sebenarnya kalau konsepnya kayak gini sih. Kalau mau yang benernya gitu secara technical analysis, jadi ada dua area yang sebenarnya kita perlu untuk figure out di dalam sebuah grafik. Dimana itu pertama ada yang namanya area demand, kedua adalah area supply. Apa sih sebenarnya area demand dan supply? Area demand adalah kecenderungan orang-orang di situ untuk melakukan yang namanya pembelian, ya kan? Area supply itu kecenderungan orang untuk melakukan yang namanya penjualan. Berdasarkan histori kelihatan nih, misalkan ada sebuah level nih atau sebuah harga kemudian tiba-tiba dia turun. Itu sebenarnya bisa diconsider as a supply zone area gitu, atau area supply di situ. Sebaliknya ketika dia turun ke bawah kemudian dia ternyata harganya itu bergerak mantul naik ke atas, itu kita bisa consider juga sebagai area demand. Yang benar sebenarnya kalau misalkan mau yang oke gitu ya, kita bisa belinya di demand atau jualnya di supply kayak gitu ya, di supply zone gitu. Jadi kalau kita back to basic ya kita harus pelajari hal itu sih sebenarnya. Cuman nanti banyak sekali faktor yang banyak sekali faktor yang bisa membuat itu juga jadi lebih variatif. Misalkan ada efek dari volume gitu. Jadi kalau misalkan volumenya tinggi, kita bisa melihat bahwa ada partisipasi yang banyak nih dari para pelaku market gitu. Ada partisipasi yang besar sehingga di sini tuh memberikan satu
clue gitu ya ke kita nih what's happening nih dengan volume yang tiba-tiba tinggi meledak, kemudian marketnya tiba-tiba naik dengan kenceng gitu. Nah itu bisa memberikan kita satu idea bahwa ini kayaknya marketnya banyak yang optimis, kemudian banyak yang beli ketika breakout, ya kita bisa follow. Jadi bisa buy on breakout, bisa buy on weakness sebenarnya kayak gitu. Kalau istilahnya mah kayak gitulah. Oke, thank you. Jadi itu dia Sobat Ajaib Kripto, tadi penjelasan dari Ko Andi bahwa memang banyak sekali tools yang teman-teman harus perhatikan dan juga tentunya harus investasi juga sesuai dengan profil risiko masing-masing ya Ko ya. Karena itu kan pasti berbeda dan teman-teman juga harus tentukan risk and rewardnya seperti apa dan juga bagaimana eksekusinya. Tentunya teman-teman harus pertimbangkan itu juga. Dan tadi Ko Andi sempat mention buy on weakness atau buy on breakout nih. Itu gimana sih kok penjelasannya itu seperti apa? Apakah kita beli di area demand ataukah kita beli ketika pergerakan harga itu sudah breakout dari pola-pola tertentu kok? Itu lebih baik yang mana deh? Buy on breakout sama buy on weakness ini adalah strategi kita dalam entry strategi lah. Jadi basically kalau buy on weakness itu kita melihat bahwa suatu harga udah turun masuk ke demand area atau demand zone, kita melakukan pembelian di situ. Sebenarnya kenapa? Karena kita tahu di situ secara histori banyak orang yang melakukan pembelian atau akumulasi gitu. Jadi kita follow di situ. Bukan banyak orang sih sebenarnya, cuman ya kita lihat ada volume yang tinggi di situ ya. Sebaliknya kalau misalkan buy on breakout, itu juga kita melihat ada suatu consideration di mana ada beberapa pihak dengan jumlah yang besar gitu ya mencoba untuk menembus area supply tersebut gitu. Jadi walaupun supply-nya di situ udah banyak, biasanya melakukan penjualan tapi kalah nih supply-nya sama demand. Jadi demand-nya berhasil naik lagi ke atas. Artinya kita di situ tahu bahwa demand-nya lebih kuat daripada supply. Kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan pembelian juga. Ini sebenarnya masing-masing cara mau buy on weakness atau buy on breakout, dua-duanya tuh sebenarnya bagus. Tergantung kita sendiri lebih cocok pakai yang mana sih. Kadang buy on breakout itu jauh lebih cepat aja dia penetrasi ke candlestick berikutnya gitu, lebih cepat naiknya. Tapi kalau buy on weakness kadang-kadang kita harus sedikit menunggu waktu, tapi secara risk to reward rasionya akan jauh lebih baik biasanya. Jadi dua-duanya bisa digunain sih sebenarnya kalau kalian mengerti bagaimana cara menggunakan kedua strategi tersebut, bisa dua-duanya dipakai. Tapi kalau misalnya salah satu juga nggak ada masalah kayak gitu sih. Oke, menarik sekali teman-teman. Jadi memang ada dua pertimbangan untuk entry yang teman-teman bisa lakukan, yaitu entah dari buy on weakness, mungkin di area-area support bisa kali kok ya. Betul. Di area-area support atau buy on breakout. Jadi ketika sebuah aset itu bergerak menembus area supply atau area resistance-nya itu bisa dipertimbangkan juga. Tetapi sekali lagi gaya trading dan investasi itu berbeda-beda dengan setiap orang dan juga tergantung marketnya seperti apa tentunya teman-teman semua. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana entry-nya nih, dan kita selanjutnya untuk membahas bagaimana untuk meminimalisir kerugian nih kok. Kadang kita taruh stop loss terlalu rendah, kadang kan udah kena stop loss dulu, kadang harganya sudah reversal dulu. Nah itu gimana sih pertimbangan untuk menaruh stop loss yang tepat? Waduh, ini pertanyaan susah banget sih dijawab. Sebenarnya konsep taruh stop loss itu kan kita harus tahu dulu nih. Stop loss itu adalah fitur di Ajaib Kripto juga pasti ada ya. Sudah ada. Jadi pasti ada sih menurut saya. Stop loss itu adalah sebuah fitur yang membuat kita jauh lebih secure gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk trading. Ya. Jadi stop loss ini kan sebenarnya adalah automatic system di mana ketika suatu harga itu kena level tersebut yang udah kita setting, otomatis dia akan di close. Posisinya akan di close gitu ya secara otomatis. Nah, kalau mau ngomongin tentang cara menentukan area stop loss yang tepat, ini agak panjang gitu ya. Tapi kita harus tahu juga kayak gini. Market itu bergerak, yang bisa menggerakkan market itu sebenarnya nggak semua orang bisa. Saya juga nggak akan bisa bikin dia naik dan turun gitu ya dengan kemampuan saya gitu ya. Maksudnya di sini kemampuan adalah capital gitu ya, dari sisi size kita tradingnya berapa gitu. Nah kalau kita mau bilang stop loss ini juga agak sedikit tricky. Kenapa? Karena sometimes market maker
atau big bank gitu atau big boys gitu ya kalau istilahnya big boys itu pasti juga akan melihat psikologi para trader-trader kayak kita nih atau retail trader kayak kita nih. Biasanya dia kalau misalkan ada posisi buy di sini, stop lossnya di mana nih? Nah, biasanya di area stop loss tersebut akan ke-trigger apa? Akan ke-trigger banyaknya orderan yang baru, ya kan? Banyaknya orderan yang baru di mana dia menjual barangnya. Nah, kalau market maker pengen naikin harga, dia butuh untuk akumulasi barang dia perlu akumulasi barang lebih banyak lagi gitu istilahnya. Karena size dia besar nih, ya kan? Nah, sometimes dia akan membuat area-area stop loss yang terlihat di grafik itu di hit dulu gitu ya. Itu di hit kemudian mereka baru masuk lagi di situ. Jadi dibikin turun. Tapi ketika dia masuk orderannya jauh lebih banyak. Oke. Dan jauh lebih murah karena di bawah gitu ya istilahnya. Kemudian harganya baru naik lagi. Kadang-kadang tricky memang. Cuman yang kalau misalkan kita mau bilang dengan kapasitas kita sebagai retail trader, kalau misalkan kita udah pasang stop loss kemudian kena fake out gitu ya, jadi turun breakout kemudian naik lagi nih, kita bisa re-entry sebenarnya. Yang penting resikonya tetap dijaga dan the next tradingnya kalau bisa harus dapat profit gitu ya. Atau kita juga bisa istilahnya menunggu adanya konfirmasi false breakout kayak gitu tuh kadang-kadang. Nah, false breakout itu kadang-kadang bisa kita bilang manipulatif movement gitu ya, yang dibuat oleh market maker. Nah, itu juga lebih advance sih sebenarnya ke technical analysis yang lebih advance. Cuma kalau kita mau ambil yang lebih sederhana aja, biasanya stop loss itu paling oke ditempatkan di area-area support atau area-area yang terjadi reversal. Kenapa? Karena di situ kita secara psikologi bisa lihat bahwa adanya demand yang besar di area tersebut yang menyebabkan harganya nggak berhasil turun lagi ke bawah nih. Malah dia bergerak naik ke atas. Artinya di situ bisa kita pakai sebagai area stop loss kita tuh. Jadi di bawah area demand sedikit sih. Kurang lebih kayak gitu. Cuman kalau misalkan yang tadi ya kan itu yang saya jelasin pertama itu kayaknya sedikit tricky ya. Cuman ya, that's how the market works sih actually. Setuju. Jadi cara mudahnya paling taruh stop loss di bawah support kayak itu betul. Lebih aman mungkin ya. Jadi simpelnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi untuk taruh stop loss mungkin pertimbangannya bisa ditaruh di bawah area demand atau area support. Nah, selanjutnya mungkin kita udah hampir selesai materinya, tetapi ini ada beberapa pertanyaan lagi kok. Dan untuk di aset kripto ini teman-teman, Ko Andi, ini apakah bisa nggak sih dijadikan sebuah instrumen investasi jangka panjang? Tadi kan kita udah ngomongin jangka pendeknya seperti apa. Apakah jangka panjang ini masih bisa nggak sih kok untuk dipertimbangkan? Alright. Ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Ini pendapat gue pribadi ya. Aset kripto kalau buat dipakai jangka panjang banget itu sebenarnya bisa. Karena kalau misalkan kita lihat orang-orang yang beli Bitcoin yang udah dari 2014 misalkan gitu ya, dari harganya masih ratusan dolar, sekarang kita lihat udah puluhan ribu dolar gitu ya, atau yang udah dari 2012, it works gitu kan. Itu setuju. Kenaikannya luar biasa. Cuman tergantung time frame investasi kita juga nih, mau berapa tahun. Kalau menurut gua kita cuman istilahnya dalam waktu jangkanya 3-5 tahun gitu ya. Kan biasanya time frame investasi 3-5 tahun nih, atau enggak ya 5-6 tahun gitu kan. Kita harus tahu bahwa siklus daripada Bitcoin itu 4 tahunan sekali nih, ya kan. Which is sebenarnya kalau saya pribadi lebih setuju kalau misalkan kita tahu siklusnya Bitcoin seperti ini, kita masuk ketika dia lagi di harga yang sangat bawah gitu atau di bottom price-nya. Kemudian kita bisa jual dulu di peak-nya. Kenapa? Karena ketika Bitcoin ini turun lagi gitu atau koreksi atau masuk ke siklus bearish-nya, penurunannya itu bisa 80%. Di aset kripto itu bisa 80%. Jadi yang waktu misalkan kita beli, misalkan di tahun 2020 nih kita beli misalkan di harganya 19.000 misalkan ya, udah cukup enggak lah, misalnya 10.000 nih udah cukup murah. Sebelumnya sempat naik ke 69.000 nih misalkan, atau beli di 50 juta sempat naik ke 800 juta.
Cuman sempat kemarin turun lagi ke 200 juta kan sebenarnya. Jadi sayang aja sih menurut saya. Momentumnya kelewat ya. Bisa dimaksimalin aja sih. Jadi kalau kita tahu siklusnya dan time frame investasinya cuma 3-5 tahun nih misalkan. Takutnya target kita itu ketika marketnya lagi bearish nih kan, istilahnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga bahwa cryptocurrency itu marketnya sangat high risk, fluktuatif banget, dan ketika bearish market itu terjadi bisa turunnya sampai 80%, which is sayang banget kan sebenarnya kalau bisa kita exit sedikit gitu ya. Kemudian ketika dia turun kita justru akumulasi lagi di bawah, atau kita invest lagi ketika marketnya lagi kayak gini nih sekarang kayak gitu. Start nanti bullish lagi bisa bisa di take profit lagi atau dijual lagi setengah. Jadi kalau saya sih prefer kayak gitu. That's why I do sih sekarang. Tujuannya ke sana sih. Cuma kalau investasi banget, yang penting tujuannya kalau lebih longer lagi gitu ya. Misalkan 2-3 siklus halving ke depannya lagi, ya nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Oke. Kalau tujuannya untuk itu ya, dan mereka siap mental ketika bearish market turunnya minus 80% gitu ya. Oke. Ya nggak masalah juga sih, tergantung profil resiko masing-masing. Baik, setuju. Jadi memang teman-teman harus tahu karakteristik dari Bitcoin dulu nih, karena memang kan tadi kita udah bahas berulang kali bahwa memang di siklus Bitcoin ini terjadi sekitar 4 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman memang mau pakai jangka panjang itu bisa, tetapi teman-teman harus tahan ketika market bearish kok ya. Jadi harus tahan ketika market sedang bearish. Nah Niko, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari sudut pandang teknikal nih, Ko Andi, apakah Bitcoin sudah bottom? Ini mungkin agak tricky ya teman-teman. Jadi ini disclaimer on. Ini jadi dari sudut pandang Ko Andi, secara teknikal apakah Bitcoin sudah menyentuh titik bottomnya? Menurut pendapat gue ya, udah bottom. Sudah bottom. Udah bottom. Karena pertama gue lihat, gue analisis secara time analysis. Gue pernah bikin video juga sebenarnya di YouTube channel. Gue bilang secara time gitu, secara waktu itu Bitcoinnya masih turun-turunnya banget kenceng, sekitar berapa ya, 18.000 gitu, masih turun lagi ke bawah tuh 16.000. Di situ gue bilang bahwa waktu itu kalau nggak salah 2022 tuh kan gencar banget tuh isu resesi dan segala macem. Terus aku sempat research nih, kalau market kriptonya gimana nih kalau 2023-nya katanya resesi, market kriptonya gimana nih? Ya, ternyata ketika gue coba analisis secara waktu, 2023 ini harusnya Bitcoin naik gitu, atau bottomnya di 2023. Jadi waktu itu kalau nggak salah di video gue bilang bottomnya itu sekitar Desember 2022 atau Januari 2023 sampai ke Maret lah 2023, which is tahun sebelum halving ya, nanti di 2024. Jadi saya nandain bahwa di area situ harusnya terjadi bottoming, dan ternyata Desember turun kenceng, Januari naik kenceng kan. Dan itu sebenarnya secara price action sebuah indikasi awal untuk reversal sebenarnya. Cuman kita masih nunggu pattern yang lebih jelas lagi. Kalau udah ada reversal pattern yang terjadi di market gitu atau di grafik, itu akan lebih confirm lagi, which is 25.000 yang tadi saya bilang. Itu adalah level konfirmasi Bitcoin ini bakal bullish. Jadi kalau ditanya, menurut gue pribadi udah bottom gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba Bitcoinnya ke 10.000 jangan salah hujat ya. Karena ini disclaimer on ya sekali lagi, karena memang market crypto kan dinamis banget kok ya. Banyak faktor banget yang bisa mempengaruhi, seperti di makroekonomi. Nanti kan kita ada FOMC juga di bulan ini. Jadi banyak sekali pertimbangannya, selain juga di ekosistem di kripto sendiri. Itu kan sangat luas teman-teman. Jadi bukan hanya pertimbangan dari satu negara, tetapi banyak banget yang melibatkan dan mempengaruhi harga di aset kripto sendiri. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, boleh kok? Boleh. Satu pertanyaan lagi. Oke. Ini untuk di bulan ini nih kok. Jadi untuk jangka pendek nih, di bulan ini prediksi atau proyeksinya itu seperti apa kok? Di bulan ini ya? Bulan Maret ini nih. Waduh, di bulan Maret. Jadi kan terakhir pergerakan Bitcoin, kita ngomong Bitcoin aja ya. Pergerakan Bitcoin itu kan di Februari sempat hit 25.000. Cuman kita tahu 25.000 merupakan sebuah level resistance yang very strong ya kan buat Bitcoin saat ini. That's why saat ini masih terkoreksi dulu nih. Sekarang kalau nggak salah di sekitar 22.000-an. Ya 22.000-an. I think di Maret ini harusnya akan coba untuk menembus 25.000 lagi ke atas gitu. Jadi sekarang lagi koreksi dulu, lagi ngumpulin demand power nih di harga-harga yang menarik buat para trader atau misalkan investor untuk masuk.
nanti menurut saya akan coba lagi ke 25.000 sih. Jadi range-nya mungkin untuk trading range trading buat pergerakan harga kripto sendiri atau Bitcoin sendiri itu di sekitar 21.000 lah sampai 25.000 gitu. Yap, setuju. Untuk di Maret ini ya, untuk di Maret ini sih menurut saya kayak gitu sih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi menurut pandangan dari harganya sendiri, memang ini mungkin waktu yang tepat buat teman-teman mulai lirik nih. Entry-entry di area mana aja yang teman-teman bisa berpotensi untuk masuk. Oke, jadi itu dia untuk pandangan momentum Bitcoin. Tadi kita juga sudah bahas gimana investasinya, eksekusi seperti apa, dan juga termasuk strateginya itu seperti apa. Jadi itu dia, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan ini sekali lagi disclaimer on ya teman-teman. Jadi ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto. Jadi teman-teman pasti harus investasi juga dengan profil risiko masing-masing. Dan untuk yang terakhir nih, closing statementnya buat sobat ajaib kripto yang ada di rumah untuk memanfaatkan momentum tahun ini tuh seperti apa, Ko Andi? Closing statement buat yang terakhir mungkin singkat aja sih ya, jangan sampai ketinggalan the next bull run crypto di tahun saat ini sih. Oke. 2023, 2024, 2025 ya. Iya, setuju. Siklusnya udah mulai balik lagi dan jangan sampai ketinggalan aja sih, karena sayang sih menurut saya sih. Oke, setuju. Jadi saya pun sepakat dengan Ko Andi ya. Jadi memang momentum kayak gini ini bisa jarang banget teman-teman temuin. Jadi mungkin harus nunggu di tahun 2026 ya. Dan benar. Itu pun kalau turun. Kalau masih sama siklusnya. Iya. Karena market ini sangat dinamis, terlebih juga dari adopsinya sendiri, teknologinya sendiri. Dan regulasi ini kan masih berkembang dengan pesat ya. Betul. Termasuk di Indonesia juga kita lihat perkembangannya itu sudah banyak dan pesat banget. Jadi saya yakin teman-teman untuk saat ini teman-teman harus manfaatkan dengan tepat. Yang pasti teman-teman juga harus menggunakan strategi yang tepat juga. Semoga di video ini bisa membantu teman-teman semua sobat ajaib kripto untuk bagaimana eksekusi untuk investasi dan trading di aset kripto di tahun 2023 ini. Baik, itu dia semua teman-teman. Tadi kita sudah dengar dengan jelas bagaimana strategi, stop loss, dan eksekusinya seperti apa untuk investasi dan trading di aset kripto di tahun 2023 ini. Sekali lagi disclaimer on bahwa materi ini hanya bersifat trading ideas dan edukasi buat teman-teman semua. Untuk penerapannya sendiri itu sangat dianjurkan menggunakan profil risiko teman-teman masing-masing. Dan saya nggak kerasa sudah berada di penghujung acara. Saya Panji, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di episode Cuan Talks selanjutnya.